Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ganu Mas Krisnadi di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tentunya di channel YouTube MTS Surabuana Kota Malang. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas kita akan belajar mengenai aktivitas bulu tangkis ya. Apa itu yang dinamakan bulu tangkis? Apa saja teknik dasar bulu tangkis dan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bulu tangkis untuk bermain bulu tangkis. Ya, kita bisa mulai ya. Oke. Yang pertama ada pengertian dari bulu tangkis itu sendiri. Sebelumnya kita mengenal bulu tangkis itu dengan nama badminton ya. Kenapa kok badminton? Badminton itu bukan bahasa Indonesia ya. Kalau KBBI-nya bulu tangkis itu yaitu ya ini bulu tangkis, bukan badminton. Badminton itu kata asing, tapi kita sering menyebut bulu tangkis itu dengan kata badminton. Sedangkan bulu tangkis itu sendiri merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan shuttlecock dengan suatu teknik memukul yang bervariasi mulai dari yang relatif hingga yang sangat cepat, disertai dengan gerakan tipuan. Nah, di sini Bapak yakin kalian semua sudah pernah bermain badminton atau bulu tangkis dan sudah pernah melihat bagaimana cara bermain bulu tangkis, baik itu di halaman rumah, baik itu di kampung maupun di televisi. Ataupun kalian pernah melihat langsung pertandingan bulu tangkis di lapangan, di gor ya. Bapak yakin kalian sudah pernah melihat paling tidak ya, walaupun tidak pernah bermain. Jadi di sini untuk bermain bulu tangkis itu yang pertama tetap lapangan ya, net, raket, dan shuttlecock. Dengan suatu teknik memukul yang bervariasi. Nah, untuk bermain bulu tangkis ini gerakan utamanya yaitu pukulan. Ya. Sama dengan tenis meja, sama dengan tenis lapangan. Cuma bedanya dari ketiga olahraga yang menggunakan raket ini, bedanya ukuran lapangan dan ukuran raket. Ukuran bola juga ya. Bolanya di bulu tangkis itu yaitu ini dinamain dengan shuttlecock. Nah, ini shuttlecock yang Bapak tulis ini tulisannya salah. Harusnya COCK ya. Bapak yang tulis ini CHOCK. Jadi Bapak mohon maaf kalau ada salah kata di shuttlecocknya ya. Jadi itu yang pertama harus ada lapangan, net, ya, itu pasti untuk pembatas antar pemain, raket untuk memukul, ya, alatnya, dan shuttlecock itu wajib. Raket dan shuttlecock itu wajib, walaupun tidak ada lapangan kita bisa bermain di halaman atau di jalanan yang sekiranya jalanan itu sepi, ya. Itu kalau kita hanya bermain senang-senang aja. Kalau untuk pertandingan jangan. Kalau untuk prestasi juga jangan di jalanan ya. Harus di lapangan dengan garis-garis, dengan line-line yang sudah ditentukan, yang sudah diukur dengan baik, dengan musyawarah yang dilakukan oleh PBSI maupun organisasi dunia. Mungkin itu pengertian dari bulu tangkis atau badminton ya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Di sini untuk bermain bulu tangkis dibutuhkan suatu alat dan media yang Bapak bilang tadi untuk memainkannya agar permainan menjadi menyenangkan dan maksimal ya. Apa saja sih? Kita lihat ya, apa saja sarana dan prasarana. Yang pertama yang utama yang Bapak tadi bilang raket dan shuttlecock ini dua hal utama untuk bermain bulu tangkis. Selain adanya lapangan ya. Kalau net itu sudah termasuk dengan lapangan ya. Raket merupakan alat pemukul yang ringan dan kuat, beratnya pun kurang dari 150 gram. Berarti kurang dari 1/4 kilo ya. Jadi sangat enteng, sangat mudah dibawa juga. Sedangkan shuttlecock atau bola terdiri atas bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang bagus menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock pun antara 4,7 sampai 5,5 gram. Nah, ini lebih ringan lagi dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu. Jadi raket di bulu tangkis itu
hampir sama dengan raket di tenis lapangan, cuma bedanya beratnya ya. Kalau di raket bulu tangkis itu lebih ringan ya, karena kita itu juga memukul hal yang ringan, bukan memukul bola, tapi di sini kita memukul shuttlecock. Yang shuttlecock pun itu sendiri terbuat dari gabus ya. Kepalanya itu terbuat dari gabus yang enteng tapi tetap kuat dan bulu. Nah, ini yang menarik, bulu. Mungkin di sini belum ada yang tahu bulu dari shuttlecock itu terbuat dari bulu apa. Bulu dari shuttlecock itu terbuat dari bulu ayam asli yang sudah diolah sama pabrik shuttlecock sampai akhirnya jadi shuttlecock yang bagus ya. Jadi itu terbuat dari bulu ayam asli. Di dalam shuttlecock sendiri pun harus ada 14 sampai 16 helai. Kalau cuma hanya 12, 13 itu bukan shuttlecock yang baik, bukan shuttlecock yang dapat digunakan di pertandingan resmi. Bisa digunakan sekedar kita senang-senang, tetapi tidak maksimal ya. Jadi shuttlecocknya itu saat kita pukul, saat kita lambungan atau saat kita terbangkan, kita pukul dengan raket itu di udara itu tidak stabil. Jadi kadang goyang-goyang. Nah seperti itu, makanya sudah ada eksperimennya, sudah ada penelitiannya. Paling tidak ada 14 sampai 16 helai bulu ya, bulu ayam tadi ya. Walaupun tipis, walaupun ringan, tetapi kuat. Nah, kita ketahui ya, shuttlecock walaupun dipukul berkali-kali pun masih ada shuttlecock yang masih bagus ya, yang masih kuat, yang masih bisa digunakan berkali-kali ya. Karena raket pun bahannya juga sangat ringan, yang senarnya itu, dan sangat kuat. Jadi tidak terlalu bermasalah saat kita memukul shuttlecock ya. Shuttlecocknya itu tidak terlalu rusak, tidak terlalu tidak terlalu gampang penyok kalau kita pukul menggunakan raket bulu tangkis. Beda lagi tuh kalau kita pukul shuttlecock itu menggunakan raket tenis lapangan atau tenis meja, itu beda lagi, pasti cepat rusak. Jadi sudah jadi satu kesatuan antara raket bulu tangkis dan shuttlecock bulu tangkis. Yang kedua ada lapangan permainan bulu tangkis. Untuk menunjang keberhasilan permainan bulu tangkis maka perlu adanya lapangan. Ini sudah pasti lapangan net ya. Lapangan bulu tangkis sendiri memiliki ukuran khusus dengan jarak yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun oleh organisasi dunia ya. PBSI-nya dunia. Bapak lupa apa namanya ya. PBSI-nya dunia. Kalau sepak bola kan PSSI sama dunianya itu FIFA. Kalau Bapak lupa nanti kalian bisa searching ya. Jadi untuk menunjang keberhasilan bermain bulu tangkis itu pasti harus ada lapangan ya. Tapi kalau ingin bermain bulu tangkis tidak ada lapangan, bisa di halaman, bahkan bisa di lapangan sepak bola. Penting halaman yang cukup untuk bermain bulu tangkis. Bermain ya, kalau bertanding tidak boleh. Kalau bertanding bulu tangkis harus di lapangan yang sudah ada garis-garis, yang sudah ada line-line-nya, yang jaraknya itu sudah diatur sedemikian rupa dengan baik. Itu kalau resmi. Kalau cuma sekedar senang-senang, kalian ingin latihan, kalian ingin menguasai gerakan-gerakan bulu tangkis, itu bisa kalian lakukan di halaman atau di lapangan atau di jalanan rumah kalian yang sepi mungkin ya, sama teman kalian atau sama tembok pun juga bisa. Sama tembok bermain bulu tangkis sama tembok pun juga bisa. Ya, karena mantul kan shuttlecocknya itu. Itu lapangan permainan bulu tangkis. Jadi tidak usah terlalu idealis. Saya ingin ini Pak bermain bulu tangkis, tapi saya harus di lapangan yang standar. Nah itu namanya idealis. Tidak usah seperti itu. Kalau cuma sekedar senang-senang sama teman-teman, sekedar kalian ingin latihan ringan, itu juga bisa kok di halaman rumah kalian. Ya nggak perlu luas-luas banget, di lapangan sepak bola, di lapangan voli itu juga bisa. Yang penting ada tadi raket dan shuttlecock ya. Tidak perlu dengan adanya lapangan yang resmi dan net yang resmi, itu tidak terlalu perlu kalau kalian cuma ingin berlatih
ringan dan ingin senang-senang dengan teman kalian ya. Kalau pertandingan resmi baru harus ada lapangan dan net ya. Nah, ini kalian bisa lihat lapangan bulu tangkis beserta ukurannya. Ini ukuran resmi ya. Bedanya dengan lapangan tenis lapangan itu, di lapangan bulu tangkis itu ada single serve lane dan double serve lane. Kalau di lapangan tenis lapangan itu cuma hanya ada single serve lane. Nah, di sini ada double serve lane. Kalian bisa lihat ya, backline-nya itu ada garis double-nya, garis 1 dan garis 2 yang sudah dijarai 0,76 meter ini ya. Itu ada service lane-nya. Bahkan di samping pun juga ada single dan double serve lane. Kalau di tenis lapangan nggak ada ya, adanya di bulu tangkis. Dan luasnya pun lebih luas tenis lapangan. Lapangan badminton atau lapangan bulu tangkis ini tidak terlalu memerlukan lahan yang luas kalau dibandingin dengan tenis lapangan ya. Tinggi net, backline-nya garis lapangan akhir itu 6,10 meter. Ini M-nya meter ya, kalian bisa lihat, bisa pelajari. Ini ukuran resminya ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini cara memegang raket, ada pegangan atau pukulan forehand atau pegangan dasar. Yang kedua ada pegangan backhand ya. Jadi bedanya di forehand dan backhand ini intinya kita melakukan forehand dan backhand ini tergantung kondisi shuttlecock, tergantung lawan kita atau teman kita memberikan bola kita itu ke arah mana ya. Kalau ke arah forehand ya kita menggunakan forehand, kalau ke arah backhand berarti kita menggunakan backhand. Jadi bedanya forehand dan backhand ini hanya depan dan belakang. Nah, ini. Jadi kalau misal kita kasarnya seperti ini forehand ya. Kalau bola datang ke forehand berarti kita menggunakan forehand ya. Nggak mungkin saat bola datang ke sebelah sini kita menggunakan sebelah backhand kita ya. Itu nggak mungkin dan itu tidak compatible untuk kita lakukan ya. Jadi ini forehand, jadi kita mukul gini, kalau backhand gini ya. Bentar. Jadi ini backhand, ini forehand, backhand. Nah, seperti itu bedanya forehand dan bedanya backhand. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan share video kali ya. Bapak akan share video cara memegang dengan forehand dan cara memegang dengan backhand. Tapi tidak di PowerPoint, mungkin langsung Bapak akan share videonya nanti di Google Classroom mungkin ya. Bisa kalian nonton langsung teknik-teknik dasar memegang forehand dan backhand. Kita bisa lihat cara memegang forehand ya, seperti memegang gepuk kasur. Nah, itu seperti forehand. Kalau backhand seperti memegang remote TV tuh. Jadi saat memindah channel TV, nah itu posisi pertama kalian memegang remote seperti itu, seperti backhand. Ya, kalau forehand seperti gepuk kasur. Kalau kata orang Jawa ya, gepuk kasur pegangan forehand. Jadi seperti itu forehand dan backhand bedanya. Nah, ini ada 2 gerak spesifik pukulan dalam bulu tangkis. Sebenarnya ada satu lagi yaitu smash, cuma Bapak belum bisa memberikan smash karena smash terlalu susah kalau dibandingin dengan pukulan servis dan pukulan lob ya. Yang pertama ada pukulan spesifik pukulan servis, pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak daerah lapangan lawan secara diagonal yang bertujuan sebagai pembuka permainan. Dan pukulan servis itu juga sangat berguna kok, untuk mendapatkan poin itu juga bisa ya. Jadi sebelum kalian bermain bulu tangkis itu hal pertama yang harus kalian lakukan itu yaitu pukulan servis. Itu pukulan awalan ya, pembuka permainan ya. Sama sih halnya seperti di tenis lapangan, bola voli pun juga ada pembuka permainannya juga servis, lalu tenis meja juga servis. Pokoknya olahraga yang berbau tangan,
itu harus menggunakan servis ya. Jadi itu kalian sudah paham ya. Mungkin sudah pernah melihat juga pukulan servis dari atlet-atlet kita di TV atau waktu kita nonton di pertandingan langsung, itu servis mereka itu juga menggunakan forehand dan backhand ya. Jadi tergantung mereka, tergantung pemainnya mau menggunakan forehand atau menggunakan backhand. Tetapi di sisi lain, untuk melakukan servis itu juga ada aturannya, tidak sembarang servis. Ada peraturan-peraturan yang membuat servis itu harus baik dan benar ya. Karena kalau servis kita itu salah, maka nanti akan dianggap foul dan bola akan pindah ke lawan ya. Tetapi di sisi lain juga servis juga sangat berguna untuk mendapatkan poin. Waktu kita servis, misal servis kita baik dan benar, lalu lawan tidak bisa mengembalikan bola yang kita servis tadi, atau bola lawan itu waktu mau dikembalikan kita itu nyantol net. Nah, itu bisa mendapatkan poin untuk kita. Atau pukulan lawan yang akan dikembalikan ke kita itu meleset atau keluar lapangan, itu bisa menjadi poin utama kita hanya dengan menggunakan servis ya. Sedangkan gerak spesifik pukulan lob atau clear, suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan mendapatkan poin dengan cara menerbangkan atau melambungkan shuttlecock setinggi mungkin. Jadi bukan menerbangkan menggunakan tangan ya, tapi menggunakan raket, dengan menggunakan pukulan raket. Forehand bisa untuk melakukan lob, backhand juga pun bisa, tapi lebih compatible pukulan forehand kalau kalian ingin menggunakan pukulan lob ya. Jadi pukulan lob itu kalau di sepak bola itu seperti umpan lambung ya, jadi tinggi, jauh, sama dengan lobnya di bulu tangkis. Tujuannya untuk membuat lawan turun ke belakang sampai garis akhir lapangan mereka. Nah, ini salah satu, mungkin bisa dibilang salah satu strategi saat bermain bulu tangkis ya, kalau pukulan lob atau clear ini. Pukulan jauh istilahnya ya. Lanjut. Nah, sudah selesai. Jadi itu kesimpulannya tadi, ada pengertian dari bulu tangkis sendiri atau badminton ya. Yang kedua ada sarana dan prasarana, alat media yang kita lakukan kalau ingin bermain bulu tangkis. Yang pertama tadi ya, tentunya yang utama raket dan shuttlecock ya. Kalau lapangan dan net kita kesampingkan dulu kalau hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk latihan ringan. Kalau untuk bertanding harus ada semuanya, raket, shuttlecock, sepatu, net, bahkan lapangan net itu harus ada ya. Yang ketiga tadi ada pegangan forehand dan pegangan backhand, nanti bisa kalian pelajari melalui video yang Bapak share di Google Classroom. Yang terakhir tadi ada pukulan lob dan pukulan servis. Untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak berikan pukulan smash. Nah, di dalam smash pun juga ada beberapa macam smash di bulu tangkis ya, sama halnya dengan di bola voli kalau nggak salah. Ada smash back, ada smash ini, ada itu, ada A, ada B. Nanti Bapak kalis ya. Baik, mungkin Bapak akhiri, Bapak sudahi. Pesannya kalian tetap sehat di rumah, tetap stay di rumah, dan jangan pernah bosan belajar. Walaupun kita hanya bertatap maya, walaupun kalian hanya menonton video pembelajaran, tapi insya Allah video pembelajaran yang dibuat atau dibikin oleh guru-guru MTS Surabaya itu bermanfaat semua ya. Bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk kita semua, untuk MTS Surabaya sendiri ya. Mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa agar pandemi COVID ini cepat selesai, dan semoga kita cepat kumpul di sekolah dengan keadaan sehat walafiat, dapat bercengkrama, dapat bersosialisasi dengan guru maupun dengan murid, dan dapat belajar tentunya ya.
Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata atau salah kalimat yang Bapak ucapkan atau Bapak tuliskan di PowerPoint, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.